Dan juga ada pemain-pemain terbaik yang di luar negeri kita akan coba konsolidasikan. Coach, he knows when to turn that noise down. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Dua pemain Super League dikabarkan menjalani naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Kedua pemain itu ialah Ciro Alves dan David da Silva yang bermain untuk Malut United. Ciro Alves mengajukan permohonan naturalisasi menjadi WNI pada Desember 2025. Together, we'll organize it together, we'll bring it to life together as. Kami mendukung proses naturalisasi Ciro menjadi WNI. Jika berkas permohonan telah lengkap dan sesuai, dapat kami proses segera melalui sistem AHU online. Harapannya, Ciro dapat membantu meningkatkan ekosistem sepak bola Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Ciro Alves memang sudah lama bermain di Liga Indonesia. Pemain 36 tahun telah bermain di Indonesia sejak 2019. Syarat tinggal 5 tahun berturut-turut bisa jadi dipenuhi oleh Ciro Alves. Ciro Alves sendiri pernah bermain untuk timnas U20 Brasil pada 2009. Pemain berposisi sebagai sayap kanan itu belum mencatatkan caps di timnas senior Seleção. Sementara itu, pemain Brasil lainnya David da Silva dikabarkan menyusul Ciro Alves untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. David da Silva sejak 2021 bermain di Liga Indonesia hingga saat ini. Sebelumnya ia sempat bermain di Malaysia pada 2021. David da Silva sempat membela Persebaya ada 2018-2019 dan 2019-2021. Jika benar menjadi WNI, maka pemain 36 tahun itu berpeluang dipanggil untuk memperkokoh skuad Garuda. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Kekuasaan pemanggilan pemain sepenuhnya ada di tangan John Hartman. Ciro Alves dan David da Silva juga sudah masuk usia senja, meski masih cukup produktif mencetak gol di Liga. David da Silva sejauh ini sudah mencetak 7 gol untuk Malut United di Super League 2025-2026. Ciro Alves juga telah mencetak 7 gol di Super League. Kedua pemain juga mengantarkan Persib menjadi juara Liga 1, saat ini bernama Super League. Sementara, di Timnas Indonesia, sudah ada penyerang-penyerang muda seperti Ole Romeni, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Mauro Zylstra, hingga Miliano Jontans. Timnas Indonesia telah memiliki pelatih baru, yakni John Hartman. Pria asal Inggris itu resmi diperkenalkan ke publik sebagai juru taktik anyar skuad Garuda dengan durasi kontrak 2 tahun ke depan. Setelah ditunjuk menangani Timnas Indonesia, John Hartman dinanti tugas berat pada 2026. Mulai dari FIFA Series pada Maret, Piala AFF pada Juli-Agustus, hingga FIFA Matchday pada September, Oktober, dan November 2026. Tugas terdekat John Hartman adalah menyusun skuad terbaik sesuai pilihannya. Timnas Indonesia punya segudang pemain penuh potensi, muda maupun senior yang bermain di kompetisi domestik hingga luar negeri. Ada yang menarik untuk diulas, yakni tentang pemain-pemain senior yang kemungkinan masih bisa masuk dalam proyek pelatih asal Inggris itu. Baik itu pemain senior warisan pelatih Sintayong maupun Patrick Kluivert, maupun potensi lama yang kini bersinar lagi. Berikut ini nama-nama pemain berstatus senior, namun masih punya pengaruh dan layak dipanggil kembali oleh John Hartman untuk menambah kedalaman skuad Timnas Indonesia. Palang pintu kukuh Persija Jakarta, Jordi Amat, seperti terlahir kembali dalam kariernya di level klub. Setelah menghabiskan waktu 3 musim di Malaysia bersama Johor Darul Takzim, ia hijrah ke Persija dan merasakan persaingan BRI Super League 2025-2026. Jordi Amat langsung menjadi andalan pelatih Mauricio Souza di sektor pertahanan tim Macan Kemayoran, berduet dengan Rizky Ridho. 7 pertandingan ia lakoni, dan tak pernah tergantikan di jantung pertahanan Persija. Jam terbangnya di Persija sangat tinggi, sebab Amat bermain 15 laga bersama Macan Kemayoran, dan sudah mencetak 2 gol. Artinya, bek 33 tahun itu mencatat 1.345 menit di Persija. Persija di bawahnya bersaing di jalur juara,
dengan nangkring posisi 3 dengan jarak 3 poin dari Persib sebagai pemuncak klasemen. Di level timnas Indonesia, Ahmad sempat menjadi tembok tebak saat era Sintayong. Ia juga masuk dalam proyeksi saat diasuh Patrick Kluivert, meski masih menjadi pilihan kedua. Jordi Amat punya 19 caps dan torehan 2 gol dengan seragam timnas Indonesia. Berikutnya ada Joey Pelupesi, gelandang energik dan punya stamina kuda, yang menjadi andalan di era pelatih Patrick Kluivert. Satu posisi di barisan gelandang hampir pasti menjadi miliknya. Joey Pelupesi mencatatkan debutnya kala mengalahkan Bahrain pada pertandingan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat itu Indonesia menang tipis 1-0 melalui gol oleh Romeni. Sejak debutnya pada Maret tahun lalu, total Pelupesi sudah memainkan 6 caps bersama timnas Indonesia. Pemain 32 tahun ini merumput selama 507 menit. Kariernya kini bersama klub kasta kedua Belgia, Lommel SK, bisa menjadi parameter John Hertman untuk tetap memanggilnya. Joey Pelupesi merupakan gelandang bertahan serbaguna, dengan kemampuan tackle kuat, visi bermain tajam, akurasi passing baik, dan ketahanan fisik mumpuni, mampu bermain sebagai gelandang tengah atau bek tengah, berfungsi sebagai penghubung efektif antara lini belakang dan depan, serta memiliki mobilitas tinggi untuk mendukung serangan dan bertahan, menjadikannya aset penting bagi timnas Indonesia. Tidak ada salahnya bagi John Hertman melirik Ezra Walian yang moncer bersama Persik Kediri. Ia sempat digadang-gadang menjadi andalan lini depan timnas Indonesia. Berstatus jebolan Akademi Ajax Amsterdam, datang ketika masih bermain untuk timnas Indonesia U23. Tapi saat memilih bermain di Liga 1, sepertinya dia sulit beradaptasi, baik saat memperkuat PSM Makassar dan Persib Bandung. Ezra lebih banyak jadi pelapis. Persik Kediri kemudian menjadi tim yang menampung bakatnya sejak 2 musim terakhir. Ezra beberapa kali ditugaskan bermain melebar. Dia tidak lagi jadi target man karena posisi striker utama jadi milik penyerang asing. Sebenarnya saat ini, Ezra berada di usia emas, 28 tahun. Lulusan tim muda Ajax dan Almere City, menjadi tumpuan lini depan tim Macan Putih. Musim ini Ezra sudah memainkan 15 laga dan mencetak 5 gol plus 7 assist. Di level timnas Indonesia senior, Ezra Walian mengumpulkan 9 penampilan dan mencetak 3 gol. Gelandang Dewa United, Stefano Lillipali, masih eksis di kompetisi kasta tertinggi Indonesia hingga saat ini. Setelah cukup lama membela Borneo FC, ia hijrah ke Dewa United musim ini dengan status pinjaman. Usianya yang sudah memasuki 35 tahun bukan menjadi halangan bagi Lillipali untuk membuktikan dirinya belum habis. Bahkan ia selalu bermain di 17 laga musim ini, mencetak 2 gol dan 3 assist. 3 gol dari 33 pertandingan bersama timnas Indonesia menjadi catatan yang membanggakan. Ex-pemain Bali United itu juga mendapat kepercayaan pelatih Patrick Kluivert di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meski berujung kegagalan. Pengalamannya di Belanda dan tim-tim besar Indonesia bisa dimanfaatkan oleh John Hertman untuk menjadi mentor pemain muda di skuad Garuda. Kemudian ada Tom Hai, peran dan tugasnya di lapangan cukup membawa pengaruh positif dalam perjalanan timnas Indonesia mengarungi ronde ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara usia, Tom Hai memang sudah tidak muda. Umur gelandang Persib Bandung ini sekarang menginjak 20 tahun, namun ia masih punya magnet kuat lewat penampilan apik bersama Persib Bandung. Ia membawa Maung Bandung melaju ke babak gugur ACL2 dan puncak klasemen BRI Super League. Total Hai bermain 18 laga di semua kompetisi musim ini, mencetak 1 gol dan 4 assist untuk Persib Bandung. Ex-pemain Almere City ini punya visi permainan, passing akurat, gemar membongkar celah dari lini tengah. Peran itu bisa menjadi kekuatan timnas Indonesia di tangan John Hertman. John Hertman langsung menghadapi tantangan berat pada tugas pertamanya membesut timnas Indonesia. Ex-pelatih timnas Kanada itu dibebani target juara Piala AFF 2026.
Meskipun turnamen ini hanya berskala Asia Tenggara, namun timnas Indonesia belum sekalipun merasakan gelar juara sejak event ini digelar pada tahun 1996. Beberapa pelatih asing seperti Alfred Riedel, Ivan Kolev, Peter White, Luis Milla, hingga Sintayong gagal mempersembahkan mahkota juara Piala AFF. Meskipun hanya level ASEAN, Piala AFF sangat kompetitif. Anehnya, timnas Indonesia yang dianggap salah satu kekuatan di kawasan ini tak pernah juara, kata Tony Ho. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan salah satu pemenang babak playoff antara Timor Leste atau Brunei Darussalam. Grup ini jangan dianggap rengeh, ada Vietnam. Sejak ditinggalkan Sintayong, timnas Indonesia kesulitan mengalahkan Vietnam. Pengamat sepak bola senior Makassar ini pun menyebut kegagalan timnas Indonesia setahun terakhir dalam upaya menjegal Vietnam. STY gagal di fase grup Piala AFF lalu, begitu pula timnas Indonesia U23 dijegal Vietnam di Piala AFF U23 dan SEA Games Thailand. Saya pesimis John Hartman bisa membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2026. Tony Ho menandarai John Hartman. Pelatih belum bekerja sudah dihujat, ya, pemain dihujat. Juga jangan terlalu banyak juga naturalisasi, Pak. Nanti anak-anak kita nggak bisa bersaing. Pelatih timnas Indonesia John Hartman membuka peluang merekrut pemain naturalisasi baru. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Setelah deretan pemain naturalisasi mewarnai susunan skuad Garuda sejak 2022, Hartman melontarkan kans mendatangkan pemain-pemain baru dari Eropa. Hartman menyuarakan soal pemain lain di luar dari pilar-pilar yang sudah punya caps. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka, pemain-pemain timnas Indonesia, mendengarkan mereka secara langsung, dan juga mencari pemain lain yang mungkin siap untuk bergabung, kata Hartman. Pencarian pemain baru tidak hanya akan dilakukan Hartman, tetapi juga orang-orang di PSSI demi tujuan mengangkat level timnas Indonesia. Jadi saya akan menghabiskan waktu saya bersama yang lainnya di PSSI untuk bekerja dengan sungguh-sungguh mencari pemain-pemain terbaik dan meyakinkan mereka untuk menjadi bagian dari perjalanan ini, yang akan menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola dunia, jelas Hartman. Pelatih yang kurikulum vitae-nya penuh dengan keikutsertaan di Piala Dunia, baik wanita dan pria, optimistis dengan daya saing timnas Indonesia di ajang kontinental. Untuk AFC Piala Asia 2027, kami bisa kompetitif dengan talenta yang kami punya. Kami punya kesempatan untuk menggendor level kami. Kami harus siap karena tim ini sangat bertalenta, kata Hartman. Kisah haru Ciro Alves menarik untuk diulas, sebab sang pesepak bola tengah mengajukan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ciro merupakan salah satu nama pemain asing yang melekat di masyarakat Indonesia, terutama pecinta Persib Bandung. Betapa tidak, pria asal Brasil itu sukses mengantar Maung Bandung 2 kali juara Liga. Belum lama ini tersiar kabar Ciro segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Pemain Malut United, Ciro Alves, resmi mengajukan permohonan naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Tulis akun tersebut pada pekan ini. Ciro memang memenuhi syarat untuk mengajukan proses naturalisasi menjadi WNI, sebab ia telah tinggal 5 tahun secara beruntun atau berturut-turut di Indonesia sejak 2019. Pemain yang kini berusia 35 tahun itu pernah memperkuat Persikabo atau PS Tira Persikabo 2019-2022, Persib 2022-2025, dan kini berkostum Malut United. Sepanjang kariernya,
Ciro mengoleksi 37 gol dan 15 assist dalam 74 laga buat Persikabo. Lalu pemain berpostur 175 cm itu menyumbang 35 gol dan 33 assist dalam 107 laga bersama Persib. Kini Ciro menorehkan 4 gol dan 2 assist dalam 12 laga di Malut United. Usia senja tak menghalangi produktivitasnya di lapangan hijau, yang terbukti masih tajam. Dengan mengajukan permohonan menjadi WNI, Ciro bisa berkontribusi pada sepak bola Indonesia dan negara yang dicintainya ini. Betapa tidak, ia rela melepas paspor Brasil untuk diganti ke Indonesia. Itulah kisah haru Ciro Alves, ajukan proses naturalisasi WNI karena jatuh cinta dan siap bantu sepak bola Indonesia. Patut dinanti apakah janji itu bisa ditunaikan atau tidak. Sinyal kejutan naturalisasi langka Timnas Indonesia, John Hertman bisa nego dengan pemain belia asal E-League, intip profilnya. Dilansir tribunwow.com, pelatih baru Timnas Indonesia John Hertman segera lakukan manuvernya untuk mencari bibit baru pemain keturunan untuk bela skuad Garuda. Bahkan disebutkan, John Hertman sudah berencana bakal ke Eropa untuk mencari pemain keturunan yang masih eligible untuk Timnas Indonesia. Kabar John Hertman bakal bertolak ke Eropa dibeberkan ketika melakukan konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Lebih lanjut, ex-pelatih Timnas Kanada itu juga mengaku sudah berbicara secara virtual dengan para pemain untuk mendalami kualitas anak didiknya. Saya sudah berbicara dengan pemain inti dengan diskusi panjang bersama kapten dan beberapa pemain senior. Belum ada pembicaraan Piala Dunia, tapi hanya untuk mengenal mereka sebagai pribadi dan memperkenalkan diri sendiri, kata Hertman. Pada akhir Januari atau awal Februari, saya akan pergi ke Eropa untuk melihat lingkungan latihan mereka, pemain-pemain Timnas Indonesia, mendengarkan mereka secara langsung, dan juga mencari pemain lain yang mungkin siap untuk bergabung, kata Hertman. Pencarian pemain baru tidak hanya akan dilakukan Hertman, tetapi juga orang-orang di PSSI demi tujuan mengangkat level Timnas Indonesia. Jadi saya akan menghabiskan waktu saya bersama yang lainnya di PSSI untuk bekerja dengan sungguh-sungguh mencari pemain-pemain terbaik dan meyakinkan mereka untuk menjadi bagian dari perjalanan ini, yang akan menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola dunia, jelas Hertman. Meski santer bakal bertolak ke Eropa, John Hertman bisa melihat talenta lain pemain keturunan yang terbilang langka dan masih eligible untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia. Satu pemain keturunan langka yang masih eligible dinaturalisasi Timnas Indonesia berasal dari Australia. Ya, sosok pemain keturunan asal Australia yang dimaksud yakni Luke Vickery. Luke Vickery merupakan pemain serba bisa yang memiliki posisi utama di lini arang, di mana Luke Vickery diketahui tengah bermain untuk klub divisi pertama Australia, MacArthur FC. Penyerang kanan yang bisa dimainkan di tengah maupun kiri itu sudah bergabung dengan MacArthur pada 26 September 2025 lalu. Sebelum bermain untuk MacArthur FC, Luke Vickery tercatat pernah menimba ilmu dan bermain untuk Western United FC sejak 3 Juni 2024 lalu. Timnas Indonesia tidak lama lagi berkiprah di Piala AFF 2026. Turnamen paling bergengsi antar negara di kawasan Asia Tenggara itu akan berlangsung pada 24 Juli sampai 26 Agustus mendatang. Hasilnya, tim Garuda berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Sementara grup B dihuni dua kontestan yang pernah merasakan gelar jawara ajang tersebut, yakni Thailand dan Malaysia. Kemudian ada pula Filipina, Myanmar, dan Laos. Skuad Garuda selalu menunjukkan gairah dan ambisi untuk bersaing di Piala AFF. Maklum, sepanjang sejarah, Timnas Indonesia belum sekalipun menjadi juara, meski berkali-kali melangkah jauh hingga partai puncak. Tim Garuda sudah 6 kali finish sebagai runner-up Piala AFF. Timnas Indonesia untuk kali pertama tampil di final Piala AFF pada 2000. Namun mereka harus menelan kekalahan dari tuan rumah Thailand dengan skor telak 4-1. 2 tahun selanjutnya, luka serupa kembali terasa. Pada Piala AFF 2002, tim Merah Putih sukses menembus final dan sekali lagi Thailand jadi penghalang. Garuda menyerah dalam drama adu penalti 2-4 setelah main imbang 2-2 pada waktu normal. Tren ini berlanjut pada edisi 2004, ketika Timnas Indonesia takluk dari Singapura di laga puncak. Format home away, Garuda keok 2 kali dengan skor 1-3 dan 2-1, atau agregat 2-5. Setelah penantian panjang, Timnas Indonesia comeback ke final pada Piala AFF 2010.
Publik tanah air kala itu menaruh harapan besar, tetapi Malaysia tampil sebagai mimpi buruk dengan kemenangan agregat 4-2 atas tim Garuda. Harapan kembali menyala di Piala AFF 2016. Namun pada akhirnya, timnas Indonesia kudu merelakan trofi jatuh ke tangan Thailand setelah kalah agregat 2-3. Nasib serupa terulang di Piala AFF 2020 saat Garuda lagi-lagi tuntang dari Thailand di partai final. 6 laga final, 6 kali runner-up. Catatan itu membuat timnas Indonesia jadi tim dengan jumlah runner-up terbanyak di Piala AFF. Tapi ironisnya, Garuda belum beruntung mengangkat trofi juara. Menariknya, kisah timnas Indonesia justru berbeda di ajang SEA Games. Pada multi-event se-Asia Tenggara itu, tim Garuda Muda 3 kali meraih medali emas, yaitu pada edisi 1987, 1991, dan 2023. Yang paling segar SEA Games 2023 di Kamboja. Saat itu, skuad Merah Putih mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 dalam laga final yang dihelat di Stadion Olimpiade Phnom Penh, Kamboja. Prestasi itu seakan menegaskan timnas Indonesia bukan tanpa mental juara, hanya saja panggung Piala AFF kerap hadir cerita yang berbeda. Kini tantangan baru telah menanti. ASEAN Hyundai Cup 2026 bakalan menjadi ajang pembuktian. Apakah timnas Indonesia akan kembali menambah daftar runner-up, atau sebaliknya bisa mengakhiri kutukan panjang dan menulis sejarah baru sebagai juara? Timnas Indonesia akan melakoni duel panas di Piala AFF 2026. Berdasarkan hasil drawing yang telah dilakukan pada Kamis, 15 Januari 2026 di studio RCTI Kebonjeruk, Jakarta, Indonesia masuk grup A. Indonesia akan kembali berhadapan dengan juara Piala AFF tahun 2024 Vietnam di pot 1, Singapura di pot 2, Kamboja di pot 3, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Seusai drawing yang telah dilakukan kemarin, media asal Vietnam Soha.com mengatakan bahwa Indonesia paling senang dengan perubahan waktu penyelenggaraan AFF 2026. Piala AFF tahun ini bertepatan dengan masa jeda Liga Nasional Eropa, di mana kondisi ini menguntungkan bagi timnas Indonesia untuk memanggil pemain naturalisasi yang bermain di Eropa dengan resiko penolakan minimal dari klub masing-masing. Piala AFF 2026 akan menjadi turnamen besar pertama untuk John Hartman, pelatih baru timnas Indonesia. Pada saat drawing Piala AFF 2026, Kamis 15 Januari 2026, John Hartman memberikan pernyataan terkait harapan agar Garuda bisa memperbaiki catatannya. Klub Eredivisie Belanda Excelsior Rotterdam akhirnya memutuskan merekrut pemain sayap timnas Indonesia, Miliano Jonathans. Di bursa transfer dini Januari ini, Miliano dipinjam dari FC Utrecht hingga akhir musim nanti. Excelsior Rotterdam sendiri merupakan ex-klub pemain timnas Indonesia lainnya, Nathan Choeawan. Klub ini menjadi klub profesional pertama Nathan pada 2019 sebelum kemudian pindah ke Swansea City di Liga Inggris. Sementara itu, Miliano Jonathans yang baru saja bergabung di timnas Indonesia, seperti disampaikannya di laman resmi Excelsior Rotterdam, menyatakan sangat senang. Dirinya berharap cedera ligamen memang sempat menghambat karirnya, namun ia bangkit dan tampil reguler dengan catatan 23 penampilan musim ini. Pemain berdarah Maluku dari garis kakek ini bisa menjadi opsi menarik di sektor bek kiri timnas Indonesia. Pengalamannya bersama klub Eropa seperti FC Noah menawarkan kematangan mental yang sejalan dengan kriteria Hartman. Jordi Weerman, Madura United. Selanjutnya ada gelandang Madura United yang tampil konsisten di lini tengah Laskar Sapekerap. Mantan pemain timnas Belanda kelompok umur ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Jakarta. Rekam jejak Weerman terbilang istimewa karena merupakan jebolan Akademi Feyenoord dan pernah menjuarai Piala Swiss bersama FC Luzern pada musim 2020-2021. Sejak bergabung dengan Madura United pada 2024, ia mencatatkan 50 penampilan dan menyumbang 4 gol. Kedekatannya dengan Indonesia juga tak diragukan, termasuk kecintaannya pada masakan Nusantara buatan sang nenek. Oma dan opa saya orang Indonesia asli dan lahir di Jakarta, ungkap Jordi yang berpotensi menjadi jenderal baru di lini tengah. JC Weerman, Madura United. Terakhir adalah JC Weerman, adik kandung Jordi yang juga meniti karier di Madura United.
Pemain kelahiran Delft, Belanda pada 2005 ini berposisi sebagai penyerang wayang dan kini dimatangkan di kompetisi Elite Pro Academy U20. JC bergabung dengan Madura United sejak awal musim 2025-2026 setelah sebelumnya menimba ilmu di Sparta Youth dan klub Kroasia HNK Vukovar U19. Meski menit bermain di tim senior masih terbatas, potensinya dinilai menjanjikan sebagai aset jangka panjang. Kedekatannya dengan Indonesia juga tak diragukan, termasuk kecintaannya pada masakan Nusantara buatan sang nenek. Oma dan opa saya orang Indonesia asli dan lahir di Jakarta, ungkap Jordi yang berpotensi menjadi jenderal baru di lini tengah. Keberadaan 3 pemain keturunan ini di kompetisi domestik menjadi nilai tambah strategis bagi John Hartman. Berbeda dengan diaspora yang berkaryar di Eropa dan kerap terkendala izin klub, mereka dinilai jauh lebih fleksibel untuk dipanggil kapan saja. Faktor tersebut sangat krusial terutama dalam menghadapi Piala AFF 2026 yang kerap berbenturan dengan kalender Liga Eropa. Dengan kualitas jebolan Eropa namun merumput di dalam negeri, trio ini bisa menjadi solusi realistis bagi Hartman dalam membangun kedalaman skuad yang solid. Kekecewaan, kesedihan hingga trauma para pecinta sepak bola tanah air atas kegagalan skuad Garuda melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 masih menyisakan luka. Untungnya baru-baru ini, PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada 3 Januari 2026. Kedatangan John Hartman sebagai pengisi kursi pelatih kepala yang sebelumnya ditinggalkan Patrick Kluivert perlahan membawa harapan baru. Namun yang harus diperhatikan, pergantian pelatih juga membentuk kecemasan publik. Perlu waktu dan pembuktian prestasi dari nahkoda asal Inggris itu untuk mengembalikan kepercayaan supporter. Namun sepertinya, optimisme terhadap John Hartman kali ini seperti akan terasa berbeda. Jika melihat kembali riwayat pelatihan masa lalu, terdapat persepsi adanya pola naik turun prestasi dalam skuad Garuda. Pola naik turun prestasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kerap bergerak dalam siklus ekstrim. Performa yang jauh dari kata konsisten selalu membayang-bayangi ekspektasi jutaan pendukung. Permainan apik yang disuguhi dalam 1-2 pertandingan sulit dinikmati kembali pada periode atau pertandingan selanjutnya. Kemenangan dan penampilan indah cenderung belum stabil dalam jangka panjang. Namun situasi ini terkadang menjadi titik balik di mana pergantian pelatih kepala menjadi momen krusial. Deretan pelatih-pelatih yang tercatat menangani skuad merah putih kerap membawa sejarah prestasi dan kemenangan. Namun juga perlu digarisbawahi, kedatangan mereka juga berpotensi menghancurkan ekspektasi publik. Luis Milla dan fondasi awal kebangkitan. Kedatangan pelatih asal Spanyol Luis Milla di pucuk pimpinan Timnas Indonesia saat itu membawa sedikit harapan. Dengan membawa identitas khas sepak bola asal negeri Matador, Luis Milla berhasil menghasilkan ciri khas sepak bola dengan permainan cepat dan kolektif. Tidak hanya membesut timnas senior, nahkoda asal Spanyol tersebut juga membentuk kerangka muda timnas U23 yang berjenjang ke senior. Identitas dan progres permainan pun mulai terlihat. Membesut timnas U23 di turnamen SEA Games 2017, ia sukses membawa medali berung. Harapan publik pun mulai tumbuh. Puncaknya pada gelaran Asian Games 2018, di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Di luar dugaan, skuad Garuda berhasil melaju lolos fase grup dengan permainan apik hingga lolos ke babak seper-16. Fase kemunduran di era Simon McManamy. Setelah sempat tersenyum berkat penampilan apik timnas Indonesia di bawah Luis Milla, nampaknya pendukung harus kembali was-was. Harapan publik yang sebelumnya mulai tumbuh, perlahan kembali merosot setelah Simon McManamy, pelatih asal Skotlandia membesut skuad Garuda. Setelah fondasi awal yang sudah dibangun Luis Milla, kedatangan Simon McManamy itu diharapkan dapat melanjutkan misi, membawa timnas Indonesia berbicara banyak pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Sayangnya ekspektasi yang diberikan para pendukung tidak terjawab, performa tim cenderung stagnan hingga menurun. Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia menjadi puncaknya setelah rentetan buruk yang menemani dalam 4 kekalahan awal. Imbasnya, kepercayaan publik pun kembali melemah. Lonjakan kualitas bersama Shin Tae-yong. Setelah harapan yang berakhir sirna, perlahan sinar itu kembali terlihat. Di luar dugaan, pelatih asal Korea Selatan ditunjuk melatih timnas Indonesia.
Keraguan sempat datang karena Eropa sebagai kiblat sepak bola biasanya lebih dilirik daripada wilayah Asia, baik dari pelatih hingga pemain. Namun harapan itu perlahan datang. Shin Tae-yong dengan semangat era baru khas Asia yang mengedepankan disiplin, fisik dan mentalitas menjadi titik balik perubahan. Panggung awal nahkoda asal negeri ginseng itu dimulai pada Piala AFF 2020, di tengah rasa pesimisme skuad yang mayoritas dihuni para pemain muda, berhasil melenggang ke babak final, meski akhirnya harus puas berada di posisi runner-up. Perlahan optimisme, sorotan dan kepercayaan kembali datang dari para pendukung. Proses jangka panjang kembali diusung. Kepercayaan yang kembali diamankan jutaan rakyat Indonesia perlahan kembali membuahkan hasil. Rentetan prestasi dan daya saing kembali menguatkan posisi skuad Garuda. Salah satunya yaitu lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Asia 2024 yang membawa langkah baru, bahkan mencetak sejarah dengan lolos ke fase seper-16. Tidak berhenti di situ, dengan mayoritas timnas senior yang diisi para pemain muda menambah keunggulan dibanding negara lain. Kemudian pada Piala Asia U23 2024, tim yang dibentuk fondasinya sejak lama berhasil lolos ke babak semifinal. Prestasi ini tentu menorehkan sejarah bagi sepak bola nasional. Puncaknya pada kualifikasi Piala Dunia 2026, euforia itu kembali menggelegar. Sorakan stadion, animo penonton hingga jutaan interaksi di media sosial turut meramaikan prestasi skuad Garuda. Meskipun timnas Indonesia harus berjuang dari ronde 1, skuad asuhan Shin Tae-yong